Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali di channel Arayan Afsan. Video kali ini aku mau membahas sesuatu guys. Jadi ini aku sedang dalam perjalanan berobat ke rumah sakit Harapan Kita. Ini dalam rangka rutin bulanan ya guys. Jadi anakku ini setiap bulan ini memang rutin cek darah untuk mengontrol kaliumnya dia, apakah kaliumnya masih tetap terjaga atau kurang dari semestinya. Dari rumah sakit Harapan Kita aku pergi lagi guys, kita ke puskesmas untuk meminta rujukan untuk suami aku guys. Jadi suami aku nih beberapa kali ya sebenarnya berulang, tapi dalam rentan waktu yang cukup lama tiba-tiba tuh dadanya sakit, katanya gitu, nyeri, sesak, katanya gitu. Setiap jam 2 pagi sampai pagi hari tuh nggak akan pernah bisa tidur guys, karena merasakan dadanya yang sesak. Ketika di puskesmas akhirnya suamiku mengatakan keluhannya dia kan ke dokter, dan akhirnya dokter memberikan rujukan guys. Jadi rujukan itu minta agar puskesmas vaskes pertama itu memberikan tes EKG dan juga cek darah lengkap. Untuk cek darah dan EKG kita melakukan keesokan harinya guys. Jadi karena perjalanan sudah cukup melelahkan dari pagi sampai sore kan, akhirnya kita pulang lagi nih ke Bekasi. Terus esoknya lagi kita lanjut lagi ke puskesmas Palmerah. Jadi itu vaskes 1 yang ada di Jakarta Pusat. Di sana kita ambil nomor, terus kita langsung ngasih lihat yang buat cek labnya. Di sana suamiku di puskesmas Palmerah itu kalau untuk cek labnya ada di lantai 2, dan kalau untuk EKG-nya ada di lantai dasar. Setelah menunggu sampai jam 11 siang barulah keluar hasilnya guys. Pas keluar hasilnya kita langsung meluncur lagi ke puskesmas yang ngerujuk kita di awal. Lalu puskesmas yang ngerujuk kita di awal tuh kita kasih nih suratnya, hasilnya seperti apa. Ternyata suamiku itu di EKG-nya tuh tidak baik ya guys, dan indikasinya adalah penyakit ischemic heart disease, yang merupakan kondisi ketika pembuluh darah arteri membawa oksigen ke otot jantung terhambat. Kondisi ini dapat menyebabkan kematian sel otot jantung dan berujung pada serangan jantung, gagal irama, hingga gagal jantung guys. Jadi tuh aku kalut banget sebenarnya saat itu guys, cuman aku harus menguatkan suamiku guys. Lalu dari puskesmas itu kita dirujuk lagi ke rumah sakit yang lebih besar guys, rumah sakit Bakti Mulia yang berada di Jakarta Pusat. Jadi dari sana tuh kita langsung ke rumah sakit Bakti Mulia. Aku titipin dulu anakku ke rumah neneknya kan, kebetulan memang neneknya kan rumahnya di Jakarta dekat sana. Terus kita ke sana, kita ke poli jantung. Terus ternyata memang benar suamiku sakit itu. Terus suamiku juga disuruh minum obat yang untuk sebulan, jadi dikasih obat buat sebulan. Terus hasil yang cek lab itu dari mulai kolesterol, terus banyak lagi itu tinggi guys, asam uratnya juga tinggi. Makanya aku nggak nyangka banget sih guys, karena nih awalnya memang suamiku ini orangnya sehat sekali guys, sehat banget. Suamiku tidak pernah mengeluh apapun tentang penyakit. Tapi memang terkadang ya ini terkadang, tapi memang berulang, terkadang tapi berulang gitu. Jadi suamiku ini tiba-tiba bangun tidur terus nggak bisa tidur lagi, terus ngerasa nyeri di dada, seperti kesulitan bernapas guys. Aku sudah sebelumnya ini aku sudah berobat kan, terus ke dokter yang di klinik Bekasi yang lumayan bagus. Ternyata kan ke arah jantung. Sebelum ke klinik ini aku pernah berobat juga, tapi katanya asam lambung.
gitu. Cuman kalau asam lambung kan karena aku juga punya penyakit asam lambung guys, jadi kan aku paham banget ya asam lambung sakitnya seperti apa. Berbeda dengan suamiku guys, jadi yang namanya istri itu selalu mempunyai feeling yang kuat. Aku bilang ayo kita berobat lagi gitu. Oke, ya akhirnya kan berobat ke klinik Dokter Teguh yang berada di Bekasi. Ternyata ada penyempitan guys katanya gitu. Makanya memang harus dicek lebih dalam lagi gitu. Nah, makanya aku agak takut, aku akhirnya membujuk suamiku ayo kita berobat. Dan ternyata memang dari hasil cek lab dan EKG hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan guys. Terus salah satu obat yang diberikan oleh dokter untuk sebulan itu adalah obat yang diletakkan di bawah lidah guys. Jadi jika suatu saat ada kondisi suami aku ngerasa dadanya nyeri ataupun susah bernapas, itu harus buru-buru diletakkan di bawah lidah guys gitu. Itu adalah pencegahan pertama untuk bahasa terkenalnya kayak serangan jantung ya guys. Ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi kepada suamiku ya guys. Tolong bantu doanya ya guys agar suamiku selalu diberikan kesehatan. Jadi untuk kalian yang memiliki kondisi pernah merasakan apalagi berulang rasa sesak nafas, terus kayaknya kesulitan untuk bernapas, terus nyeri di dada, please buat kalian cepet-cepet berobat guys, karena biar bisa mengetahui penyakitnya lebih awal, biar tidak ada penyesalan di kemudian hari guys. Karena rasa penyesalan di akhir itu akan sangat berdampak yang luar biasa ya guys. Kita akan selalu menyalahkan diri kita guys, kenapa kita nggak tahu dari awal, kenapa nggak periksa, kenapa ini, kenapa itu, akan selalu ada kenapa yang membuat diri kita tuh jadi merasa bersalah. Terus aku juga akhirnya banyak tanya ke teman-teman yang punya riwayat jantung ya guys. Jadi diusahakan untuk penderita ini tidak merasakan kebahagiaan yang berlebihan, tidak merasakan kesedihannya berlebihan gitu. Tetap tenang gitu. Jangan membuat tertekan gitu. Jadi banyak hal yang harus aku pelajari guys. Terus aku juga dari kemarin akhirnya aku tiap ba'da subuh aku olahraga guys, berdua suamiku keliling komplek, keliling danau, kita lari-lari kecil gitu. Yang memang sih dampaknya ke aku juga lumayan bagus sih guys, karena kan memang aku juga punya asam lambung ya. Terkadang aku juga merasa sesak nafas gitu guys. Jadi pas olahraga kayak gini memang kita ikhtiar. Semua yang kita lakukan adalah ikhtiar untuk mencapai kesehatan. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.